Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu, insyaallah. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekaya-kaya orang di dunia ini, kalau tidak qabliyah subuh maka tak mendapatkan keutamaan. Kita sudah dapat qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah itu salat subuh. Setelah salat subuh pula duduk berzikir, mengingat Allah, mengambil barakah. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu pagi, waktu subuh. Makanya nenek moyang kita berkata, jangan sampai rezeki habis di patuk ayam. Yang sekarang orang rezekinya bukan cuma di patuk ayam. Di patuk ayam makan kucing, ditabrak mobil, habis, tak dapat sama sekali. Mudah-mudahan rezeki kita berkah sampai hari kiamat, insyaallah. Adapun yang akan kita bahas subuh ini, insyaallah ayat yang dibaca oleh Tuan Imam Al-Ustadz Al-Mukarram yang kita dengar tadi, Masya Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca ayat Quran, jangan lupa ta'awuz. Namanya ta'awuz, nama lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa imam tak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Pak Ustaz? Imam membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Habis baca iftitah, sebelum baca basmalah, namanya basmalah. Nama lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca bismillah itu dia baca auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Syafi'i, setiap rakaat itu baca auzubillah. Rakaat pertama auzubillah, rakaat kedua auzubillah. Tapi mazhab yang lain tidak. Kata mazhab yang lain, rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga tidak lagi. Karena rakaat pertama itu yang pertama kali baca. Tapi kalau kita mau baca, setiap mau baca ayat, bagus. Makanya saya awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya otak pikiran kita ini tidak dibelokkan, dipalingkan oleh setan. Karena setan itu kerjanya la atiyannakum min baini aydihim, ku datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Dibalikkannya akal pikiran kita sehingga membaca ayat itu pun dibuatnya lupa, dibuatnya lalai. Yang paling mengerikan adalah dibuatnya penafsiran-penafsiran yang memalingkan dari ayat Allah, sehingga menyangka sedang membaca kitab suci Allah, tapi tafsirannya sudah belok. Inilah tafsir orang-orang liberal sekuler, pakai ayat tapi penafsirannya seenak otaknya saja. Man fassaral Qur'ana bi ra'yih, siapa yang menafsirkan Quran dengan isi kepalanya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Na'udzubillah. Maka baca auzubillah. Setelah itu barulah baca bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang ini dunia ini makin panas atau makin dingin? Makin panas. Kalau bahasa orang Medannya global warming. Global warming. Warming, pemanasan global. Kalau air panas, hot water. Tapi kalau air suam-suam kuku, warm water. Kalau kita minum, can you give me warm water? Air suam-suam kuku. Warming, pemanasan global.
tak sampai mendidih, tapi panas dunia ini. Kenapa dunia ini makin panas? Karena banyaknya pencemaran alam, hutan dibakar, lalu kemudian penggunaan AC yang berlebihan, rumah-rumah kaca memantulkan cahaya matahari, akhirnya bocorlah lapisan ozon. Bocor sedikit saja lapisan ozon itu, masuk panas yang di luar angkasa itu ke dalam. Ini yang dalam ayatnya bukan bocor. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Bocor sedikit aja panas, ini bukan bocor, terbelah dia. Kenapa dunia ini aman, tentram, tenang, adem, ayem, kata orang Jawa? Karena langit masih dijaga, Allah menjaganya. Apa kata Allah? Wa banaina fawqakum, kami bangun di atas mereka, di atas kamu, sab'an shidada, 7 lapis bangunan yang kokoh, batu-batu meteor besar. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, tengok di internet, katanya ada batu meteor besar yang akan menyerang bumi. Kalau sudah sampai dia ke bumi, hancur menggelegar. Jangan terlalu takut sampai hilang selera makan, karena semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang batu besar mau menyerang bumi, macam es batu yang masuk ke dalam kuali yang panas. Es batu keras macam batu, tapi kalau sudah kena kuali panas, apa yang terjadi? Meleleh habis. Itulah mengapa batu-batu itu tak ada yang sampai kemana. Kalau sampailah dia ke Medan ini, batu meteor itu sampai ke Medan, apa yang terjadi? Digosok orang jadi batu cincin. Kalaulah sebesar bola kasti jatuh ke Medan ini, jadi danau. Itulah mengapa selamat kita, karena batu-batu besar itu tak sampai ke bumi, meleleh di lapisan ozon. Berapa tebalnya lapisan ozon itu Pak Ustadz? 600 km. Jarak dari Medan ke Pekanbaru Riau 600 km, 12 jam naik SDH Sipiro Dolohole. Naik pesawat 45 menit. Tapi kami naik pesawat ke dari Pekanbaru ke Medan ini sekarang naik pesawat 3,5 jam. Kok lama kali? Mutar pula ke Cengkareng dulu, Jakarta, baru kemarin. Itulah maka kita terjaga sampai sekarang. Makanya orang berilmu itu takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang kalau berilmu dia takut sama Allah. Kenapa? Taulah dia bahwa dunia ini dijaga oleh lapisan ozon. Taulah dia bahwa lapisan itu tunduk kepada Allah. Taulah dia bahwa kalau lapisan itu bocor, kita panas menggigil, lepas daging ini dari tulang, lepas kulit ini dari daging, hancur keluar biji mata nih saking panasnya. Maka ini semua nikmat Allah, tak ada cara membalasnya selain alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ayat 1. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Planet-planet bertabrakan. Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto, bumi, matahari. Itu planet yang besar-besar. Kalau kita tengok malam gelap di atas, nampak bintang gemintang, itu pun juga planet. Yang terang benderang itu planet yang macam cermin yang memantulkan cahaya bulan. Itu maka nampak dia bercahaya. Yang gelap itu pun juga ternyata planet, tapi yang macam tanah liat yang tak memantulkan cahaya. Maka kalau kita pandang malam ke atas, yang gelap dan yang terang, yang bintang dan yang tak ada bintang, sama-sama berisi planet dan tak ada yang bertabrakan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari, karena semua berjalan di garis edar relnya masing-masing.
Kereta api datang dari Medan ke Tanjung Balai tak mungkin menabrak kereta api yang datang dari Tanjung Balai. Kenapa tak bertabrakan? Karena diatur oleh PJKA, perusahaan jasa kereta api. Tapi kalau sudah yang mengatur tuh error, dikacaukannya, terjadilah tabrakan yang luar biasa. Begitu juga dengan alam ini. Matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Ini matahari di tengah, bulan berkeliling. Bulan mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari, planet-planet mengelilingi matahari. Seandainya matahari itu mendekat ke bumi sedikit saja, terbakar kita. Seandainya matahari itu menjauh dari bumi sedikit saja, beku kita kedinginan. Dibuat Allah cuacanya tenang. Tapi di antara seluruh dunia bumi ini, yang paling tenang cuacanya adalah Indonesia. Saya baru pulang dari Sudan, panas. Pas kebetulan musim panas. Kalau musim dingin gimana di sini adik-adik? Saya tanya adik kelas, dinginnya minta ampun, panasnya minta ampun. Kawan-kawan pula yang tinggal di Eropa, beku kedinginan. Di India saking panasnya aspal tuh meleleh macam dodol. Indonesia tenang, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Begitulah indahnya. Siapa dulu yang ingin lahir jadi orang Indonesia? Pernah bapak ibu dulu request mau jadi orang Mandailing? Tak pernah. Tak pernah kita minta jadi orang Melayu. Allah mentakdirkan kita tiba-tiba lahir di Sumatera, tinggal di Medan, maka ini nikmat besar. Hebatnya di Indonesia ini, orang gila pun hidup. Di barat mana bisa orang gila hidup? Musim dingin kena salju, beku orang gila. Musim panas kepanasan, mati orang gila. Tempat kita senyum-senyum aja orang gila itu. Orang yang waras pula stres. Makanya ini nikmat besar. Planet-planet tak bertabrakan. Tapi ingat, sampai masanya nanti ditabrakkan Allah planet-planet itu. Hancur, berkeping, tak bermakna. Besar planet itu Pak Ustaz. Kalau bumi ini nampaknya besar, ternyata matahari jauh lebih besar. Perumpamaannya, skalanya bagaimana? Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Makanya kalau ada jamaah, tetangga, kawan, sahabat sombong minta ampun, angkuhnya minta ampun, nanti siang bawa bola basket sama kacang hijau. Sini kau sebentar bilang. Ini bola basket, ini matahari. Kacang hijau ini bumi. Kau kutil. Apa yang kau sombongkan? Kita ini hanya butiran-butiran debu yang tak bermakna, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan matahari, bulan, planet tunduk sama Allah yang besar-besar. Kenapa kau yang kecil sombongnya minta ampun? Udahlah kecil, busuk, hitam, bau, sombong minta ampun. Neraka jahanam tempat kau. Kalau segan nyampaikannya, potong video ini kasih sama dia. Aku dengar. Mak, tajam kali cakapnya. Siapa ini? Ustaz Somad. Oh, yang dilaporkan itu gitu. Allahu Akbar. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan diledakkan, meledaklah laut di belawan. Hati-hati ini orang Berayan. Berayan ini dekat dari Belawan. Meledak laut di Belawan, naiklah ke atas yang bernama tsunami. Yang perempuan tsunami, laki-laki Sumanto. Mohon maaf Sumanto ya. Itu singgung pula dia. Wa idzal biharu fujirat, laut diledakkan. Bayangkan dulu begitu bergoncang, tiba-tiba turun air dari pantai. Air dari pantai itu tiba-tiba turun ke bawah.
ikan-ikan bergelimpangan di atas pasir. Orang pun membawa panci mengambil ikan. Karena turun di bawah, turun. Rupanya turun ke bawah itu mau naik ke atas. Begitu air itu naik ke atas, bukan cuma ikan itu disapunya, sama panci-pancinya sekalian. Turun, naik ke atas. Itu baru kecil kuasa Allah. Nanti bukan begitu ceritanya, digulungnya ke atas. Yang punya rumah, yang punya mobil, yang punya mall, yang punya apartemen, yang punya kondominium, yang punya semua hilang, tak bermakna, tak ada apa-apa. Oleh sebab itu yang tak punya harta jangan sedih, karena susah itu sementara. Tapi yang kaya juga jangan sombong, karena kaya itu pun juga sekejap sekedip mata. Itu gunanya mengaji, menyadarkan yang kaya jangan sombong, yang sedih jangan terlampau larut dalam kesedihan. Jadi kalau sudah ngaji, yang kaya makin sombong, yang miskin makin susah, tak ada guna pengajian. Bagus balik sarapan goreng nasi. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika laut diledakkan naik ke atas. Mana yang lebih luas di dunia ini? Laut apa bumi? Laut. Hah? Wah, pusing kepala jamaah. Makanya nanti siang singgah ke Kampung Keling, mampir ke toko olahraga, beli globe dunia. Nampaklah di situ bahwa laut lebih luas daripada bumi. Bumi yang muncul sikit-sikit itu, karena dunia ini dulu isinya laut semua, air semua. Dunia ini dulu tak ada daratannya. Akhirnya disinari matahari jutaan tahun, menyusut air laut tadi, naiklah tanah. Itulah yang disebut dengan benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Aslinya dulu di dunia ini isinya air semuanya. Lalu air tadi menyusut karena disinari cahaya matahari, menguap air itu. Itulah muncul bumi ini akan tenggelam semuanya, hancur semuanya. Maka ini kita jaga bersama. Sekarang kutub utara mencair. Gunung-gunung es di kutub utara sekarang sedang mencair. Karena dunia panas, mencair dia. Apa yang terjadi? Air laut naik 7 meter. Nah, kan itu. Makanya orang yang rumah di tepi pantai, itulah makanya bumi-bumi yang di tepi-tepi pantai naik abrasi, naik ke atas, naik. Jakarta diprediksi tahun sekian akan tenggelam. Itu maka mau pindah ibu kota. Saya cerita aja. Apakah ini Pulau Brian ini akan tenggelam? Tak tahu kita. Ini pulau ini. Pulau Brian kan? Entah mana lautnya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza samaa'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal qubur bu'sirat, ketika kubur yang sudah mati dibelah, dibuka, bangkitlah semuanya dari kubur. Kita ini kan sebentar aja di atas kubur. Mana yang lebih lama? Di atas kubur apa dalam kubur? Di atas kubur. Apa pula di atas kubur? Saya pun terjebak pula juga jamaah. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih lama? Di atas kubur apa dalam kubur? Dalam kubur lebih lama. Di atas kubur sekejap saja, paling lama 63 tahun. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, mati masuk. Habis itu kita pun akan masuk ke dalam kubur. Setelah itu bangkit lagi, naik ke atas kubur. Ketika ditiupkan sangkakala, fa idza nufiqa fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, bangkit dari kubur, ditengok kawan di sebelah kanan, tengok kiri, kepalanya keledai. Kenapa kawan ini kepalanya keledai? Rupanya inilah makmum yang suka menyalip imam. Makmum yang cepat-cepat itu. Imam baru sami Allah, ya udah tegak. Allah ada tuh.
Oh, siap-siaplah bangkit dari kubur kepala keledai. Ada pula yang bangkit dari kubur nanti kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa kesambet, bangkit dari kubur kesambet. Ini kenapa pula dia? Orang yang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan gara-gara makan riba. Hati-hati, yang menabung uang di bank dapat bunga jangan dimakan. Belikan ke sepatu jangan. Ajak kawan traktir jangan. Duitnya serahkan ke panti asuhan. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku duit-duit riba itu tak pernah kumakan, ku kasih ke panti asuhan. Berapa? 5.000 perak. Sikit patutlah tak kau makan. Mau sikit mau banyak jangan dimakan. Serahkan untuk kemaslahatan umum. Panti asuhan, panti jompo, rumah yatim, rumah sakit, MDA, masjid, boleh silakan. Tapi tak perlu disebut Pak Haji, Pak Ketua Masjid, ini ada duit. Duit apa nih? Tak usah tanya-tanya, ambil aja lah. Bangkit dari kubur barulah sadar. An-nasu niyam. Semua manusia ini sedang tidur. Bapak ibu kita ini semua sedang tidur, sedang mimpi kita ini. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi ustadz, ada yang mimpi jadi artis. Ketika kita mati, disitulah baru kita sadar. Lanjutkan ayatnya. Wa idzal qubur bu'tsirat, ketika yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah dia sadar apa yang dia sudah lakukan, amal yang dibawa mati. Kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim, itulah yang menolong nanti menghadap Allah. Kalau pernah kaki melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah, itulah yang menolong di hadapan Allah. Kalau sempat diberikan 2-3 kotak keramik batu cantik indah ke masjid, surau langgar musola, itulah yang menolong di hadapan Allah. Kalau sempat diberikan sedekah lampu, walaupun yang hidup cuma satu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kau buat AC di rumahmu sampai 4-5 tinggal, yang kau sedekahkan ke masjid, itulah yang menolong di hadapan Allah. Oleh sebab itu manusia ini banyak yang tak sadar, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Ayat itu dipilih imam. Kenapa ayat itu yang dipilih tuan imam? Supaya yang sombong, yang angkuh, yang kaya, yang punya kuasa sadar. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'tsirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kita lanjutkan. Ya ayyuhal insan, kita ini semua insan. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Hai orang-orang yang lupa, kata imam. Memang betul, makmum itu lupa semua. Ada yang ingat kunci di rumah, ada yang ingat sinetron. Maka dipanggil oleh imam, ya ayyuhal insan, hai orang-orang yang lupa. Ibu jangan terlalu bangga disebut insan, karena manusia pelupa. Lupa bahwa dia dulu miskin, lupa dia dulu keluar dari perut emaknya tak bawa apa-apa. Ada yang keluar waktu lahir dari perut emaknya membawa kunci Kijang Innova, ada. Ya ayyuhal insan, wahai manusia pelupa. Lupa bahwa dia nanti mati, lupa dia rumahnya tinggal, lupa dia suaminya tinggal, lupa dia istrinya tinggal. Dia mati membawa diri sebatang kara menghadap Allah, yang dibawa hanya amal. Amal pun yang bisa menolong cuma satu, amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Diingatkan oleh imam,
Ya ayyuhal insan, wahai manusia yang lupa, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu sampai lupa sama Allah. Tertipu karena anak, asik menjaga anak, membesarkan anak sampai lupa ibadah. Tertipu karena suami istri, engkaulah bulan, engkaulah bintang, jangan pergi lama-lama, setengah napasku pergi. Tapi akhirnya mati menghadap Allah. Anak-anak yang menangis, papa, mama, Anda mau dia masuk agak semalam. Istri-istri ketika suaminya mati menghadap Allah, berapa lama berumah tangga? 25 tahun. Hari ulang tahun pernikahan emas 50 tahun. Ketika suami mati menangis si ibu, biarkan mama masuk ke dalam. Diruntari mau masuk, padahal kau dilepas tak juga mau masuk. Gaya-gayanya aja. Nanti kalau ada ibu-ibu ini yang suaminya meninggal menangis, dia biarkan aku masuk, biarkan aja, biarkan aku masuk, biarkan masuk. Ada mau masuk. Paling pas mau ditimbun orang tuh lompat dia ke atas. Ada. Makanya diingatkan kita subuh ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau tertipu? Apa yang membuat kau lupa? Apa yang membuat kau lalai sehingga kau tak menyembah Allah? Kenapa kau tak ke masjid? Kenapa kau tak salat? Kenapa kau tak puasa? Kenapa kau tak berzikir? Kenapa kau tak ingat? Padahal kau di atas dunia ini hanya sementara, sejenak, preman yang bertato tegap, yang punya kekuasaan, sampai masanya kau tua, ompong, peot, sakit, stroke, stres, mati. Apa yang disombongkan, yang diangkuhkan, yang dibanggakan, yang punya jabatan paling lama 2 periode 10 tahun, habis itu pensiun, mengangung. Selesai. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tapi zikir kita tadi, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini bersedekah. Saya sedang pejam tadi berzikir, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba tangan saya macam ada yang menyentuh. Apa ini? Rupanya dikasih imam mikrofon. Suruh berdoa. Saya sangka malaikat mengabulkan doa. Kata Tuan Imam, berdoa Ustaz Somad. Saya pun berdoa. Kita sudah memanjatkan tangan, merendahkan diri, tawadhu, merasa tak ada apa-apanya, miskin papa, meminta kepada yang maha kaya. Ya Rabb, ya Allah, apa yang Ustaz doakan tadi? 10, 6, 8, 7 berbagai macam permintaan yang kumintakan sama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Jauhkan kami semua jamaah masjid subuh ini dari segala malapetaka musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Sucikan kami dari silap salah dan dosa ya Allah. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sampaikan kami segala cita-cita kami, baik cita-cita hidup maupun sudah mati. Itulah yang dibawa menghadap Allah. Doa, doa, doa. Ini banyak orang sekarang sebelum habis sembahyang tak mau lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil bantal. Abang tak ikut doa sama imam tadi. Alah, doa lama aja belum kabul, habis tambah lagi. Inilah makmum-makmum kurang ajar. Abang tak ikut doa sama imam tadi. Kenapa tak ikut doa sampai selesai? Syukur aku mau sembahyang, kawanku mabuk lagi. Kalau mau menengok masalah amal soleh, jangan tengok ke bawah, tapi tengok ke atas. Tengok orang yang habis sholat berdoa, habis doa tetap zikir, habis zikir baca Quran, habis baca Quran dengan pengajian, duduk dia.
Habis itu baliklah, yang punya toko bukalah tokonya, yang punya kebun uruslah kebun sawit kelapanya, yang punya usaha bukalah bisnis usahanya. Makanya keluar masjid baca doa. Apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta beri rezeki yang halal. Biasanya ditulis itu di pintu masjid biar orang ingat. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi karena masjid Pulau Berayan orang sudah hafal semua, tak ditulis. Makanya setiap mau keluar dari masjid yang ditengoknya, mohon HP dimatikan. Dilarang tidur dalam masjid, dalam ruangan. Artinya di sini tak boleh tidur. Kalau mau tidur di luar, agak-agak tepi jalan sedikit apa. Ya ayyuhal insan, wahai manusia yang lupa, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang kau membuat kau lupa lalai dari Allah? Siapa dia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang menciptakan engkau dengan bentuk yang sempurna. Tak ada makhluk yang paling sempurna macam kita. Gajah memang besar, tapi hidungnya terlalu panjang. Tak sesuai bentuknya. Monyet pula macam mirip-mirip macam kita, tangan terlalu panjang. Sampai berjalan pun pakai tangan. Tak sesuai. Sedangkan kita dibuatnya sempurna. Hidung di atas, tangan tak terlalu panjang, kaki. Itulah kata Allah, khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat yang dibaca Tuan Imam tadi, khalaqaka, dia menciptakan engkau, fasawwaka, dibuatnya engkau sempurna, fa'adalak, dibuatnya engkau seimbang. Kepala di atas, wajah, telinga, lengkap semua. Adapun kekurangan, itu ujian dari Allah SWT. Ada manusia ini yang diberikan Allah ujian kekurangan fisik, tapi batinnya sempurna. Mungkin matanya terpejam tak nampak, tapi dia bisa hafal Quran. Ada tak macam itu? Ada. Saudara kita cabang canet, cacat netra, musabaqah tilawatil Quran. Tak nampaknya dunia ini, tapi Al-Quran itu nampaknya. Sebaliknya pula ada yang matanya terbuka, tak pernah nengok Quran. Nauzubillah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dibuatnya engkau, disusunnya engkau sesuai dengan masa, sesuai kehendak dia. Makanya kita berkata Masya Allah. Datang kau ke pengajian besok di Masjid Pulau Berayan, Ustaz Somad datang, Insya Allah. Insya Allah itu bukan artinya tidak. Ini banyak orang Islam ini sekarang datang ke besok, Insya Allah, rupanya tidak. Nah Insya Allah itu dia rendah hati, bukan karena aku yang subuh ini datang, bukan karena kehendakku, tapi karena Allah memberikan aku taufik hidayah. Maka kita katakan Insya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu diucapkan sebelum apa sesudah? Sesudah. Kau datang ke pengajian Ustaz Somad tadi ya, la haula wala quwata. Bukan aku yang datang. Aku datang itu karena gerak Allah. Sesudah dilaksanakan. Orang sekarang banyak salah jawab sebelum. Orang sekarang banyak salah jawab tak jadi. Kau kenapa tak datang ke pengajian tadi? La haula. Sebetulnya aku udah ada niat, tapi sudah ngantuk kali aku. Terus bukan salah, la haula, salah Allah. Allah pula disalahkan. 2 kali kau masuk neraka jahanam. Yang pertama, karena tak menggunakan potensi kaki, tenaga yang diberikan Allah. Yang kedua, karena mengkambing hitamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita laksanakan, setelah kita bersedekah, setelah kita sholat, setelah kita datang sholat berjamaah, setelah kita berzikir dengan Allah, kita tak angkuh, tak sombong. Hebat ibadah kau ya. La haula wala quwata illa billah. Banyak kau nyumbang untuk masjid ya. La haula wala quwata illa billah. Berapa sumbangan kau tadi untuk ke masjid? La haula, la haula. La haula wala quwata illa billah. Kau kaya 2000 perak lah pula kau kasih ke masjid. La ilaha illallah. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla, sekali-kali tidak.
Sudahlah kau diciptakannya sempurna, sudahlah dibuatnya kau ganteng dan cantik, dibuatnya kau kaya raya. Kalla, tapi kau tak pernah mau bersyukur kepada Allah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Justru kau mendustakan agama. Yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul. Orang yang mendustakan agama itu bukan yang mengejek agama. Orang yang mendustakan agama itu bukan berarti orang yang sekuler, liberal, ateis, tak bertuhan. Itu kafir. Yang mendustakan agama itu siapa? Orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tak mau mengasih makan fakir miskin. Yang kaya-kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, koyak celana anak fakir miskin, dia cuek diam saja. Itulah para pendusta agama. Balik dari sini, cari tukang stiker mobil, coba kau buatkan stiker. Apa tulisannya? Pendusta agama. Nanti tempel ke mobil dia. Aja di CCTV, tangkapnya. Serius nih Pak Ustaz? Nah, ini sekedar simbol menunjukkan jangan sampai kita ini termasuk jadi pendusta agama, merasa sedang beragama tapi sesungguhnya kita sedang menjadi pendusta agama. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kemana pergi ayat tadi? Kenapa membelok? Apa bunyinya Ustaz? Hah? Wa inna alaikum lahafizin. Ingat, kalau kau dustakan ajaran Allah sekarang, tak percaya kau pada ayat-ayat tadi, inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada para malaikat. Ini yang hadir. Alhamdulillah Ustaz Somad, kajian subuh di Pulau Berayan tadi dihadiri oleh 5.000 orang. Bohong aja wartawan ini gitu deh. Pembohong aja yang nulis di update status ini. Orangnya tak terlalu banyak, malaikatnya banyak. Inna alaikum lahafizin, karena bersama kalian ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Kiraman katibin bukan nama malaikat. Jibril nama malaikat, Mikail nama malaikat, Israfil nama malaikat, Malakal Maut Israel nama malaikat. Kiraman sifat, kiraman mulia, katibin menulis. Malaikatnya mulia dan dia menulis. Inilah anehnya, malaikat aja yang mulia tak berdosa mau menulis. Ini jamaah tak menulis. Kenapa jamaah sekarang tak menulis? Rupanya zaman canggih. Sekarang kami tak menulis, langsung rekam MP3, MP4. Yang membawa HP anak-anak muda dari tadi. Capek kiri, ganti kanan. Capek juga, masukkan kantong. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tak merekam, jangan takut karena direkam. Balik dari sini, buka HP, buka Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa like and share. Nak zaman sekarang. Zaman saya kecil-kecil dulu, pausa ditulis, tulis sampai ke rumah hilang. Zaman sekarang tak perlu ditulis, tinggal buka HP, tulis dengan macam-macam cara orang mencari kebaikan, keberkahan. Inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada para malaikat kiraman katibin. Sifatnya kiraman mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Ustaz, tahu malaikat saya subuh ini sholat berjamaah? Tahu. Tahu malaikat saya pagi ini akan mengajak kawan saya ngajak sarapan pagi makan lontong? Tak tahu. Karena malaikat tak tahu apa ada niat dalam hati. Tapi ada hadis mengatakan begini. Kalau ada orang niat baik, kata Nabi, kalau ada orang niat baik, malaikat tulis. Kalau jadi dia buat baik, tulis 2. Kalau ada orang niat buruk, jangan tulis. Kalau tak jadi dia buat buruk, tulis 1.
Dari mana malaikat tahu orang itu niat baik, niat buruk, padahal niat dalam hati dan malaikat tak tahu. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Mu'tarrid, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Rupanya ketika orang berniat baik, keluar aroma wangi semerbak. Pas malaikat mencium wangi, ditulisnya. Jadi bapak-bapak ibu yang pagi ini berniat, nanti balik dari sini mau ku kasih kawanku ini nasi lemak. Itu keluar bau nasi lemak. Kawanku ini nanti mau ku kasih lontong sayur, keluar bau wangi. Tak jadi dikasihnya, tetap dapat pahala satu. Tapi jangan gara-gara ini tak jadi. Jadikanlah barang itu. Nah, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang mau buat dosa silakan, yang mau korupsi silakan. Orang kami semua tak tahu tak apa-apa, tapi ada yang tahu. Siapa dia? Ya'lamuna ma taf'alun. Ditulisnya semua. Pagi ini melangkahkan kaki ke masjid, tulis. Sampai di masjid dia berzikir, tulis. Sebelum masuk masjid dibacanya doa Allah maftahli abu rahmati, tulis. Habis itu kemudian dia sholat berjamaah, tulis. Habis sholat dia berzikir, tulis. Habis itu dia mendengarkan pengajian, tulis. Habis itu dia balik, tulis. Habis itu dibukanya TV, ditontonnya acara infotainment, tulis. Semuanya ditulis. Pena mencatat tak pernah berhenti. Ada 3 yang penanya menggantung. Rufi al-qalam, penanya menggantung tak mencatat. An salasatin, 3 orang penanya tak menulis. Ini orang paling enak, penanya tak menulis. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalil, anak kecil sampai akil balik. Ini anak-anak kecil ini tak ada ditulis amalnya. Lalu siapa yang dapat pahala? Orang tuanya. Beruntung bapak ibunya. Dia tua, mudah-mudahan jadi anak-anak soleh insyaallah. Mereka ini yang akan jadi wali kota Medan tahun 2040. Yang kedua, anis shaim anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun. Orang tidur itu tak dicatat amal. Makanya kalau mau berkelahi, mau sumpah serapah, caci maki, pas tidur itu dah. Kentutlah sama kau kan. Pas mengigau. Anil yang ketiga, anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Kita subuh ini tak masuk dalam 3. Dikatakan kita orang tidur sudah terbangun, dikatakan anak kecil sudah akil balik, dikatakan orang gila kita sudah sehat. Oleh sebab itu maka jangan sampai perbuatan kita ini dicatat malaikat buruk. Mudah-mudahan kita semua ketika melihat buku catatan kita di akhirat nanti semua isinya baik. Ada orang judulnya dosa, sampulnya dosa, isinya dosa, bab 1 dosa, penutupnya dosa, daftar pustakanya dosa, sampul penutupnya pun dosa. Sampai dia sendiri pun heran menengok buku catatan amalnya. Apa kata dia di akhirat nanti? Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa buku catatan amal saya ini yang besar yang kecil semuanya tertulis? Yang masukkan duit ke dalam tulis malaikat. Tulis. Ada yang merah, ada yang hijau, tulis. Ustaz Abdul Somad tuh nyuruh orang aja tuh, dia sendiri tak ada ngisi. Oh, untung bawa dompet. Kalau bersedekah tak boleh nampak orang, harus di bawah, dari bawah, harus dari bawah lantai. Masukkan cepat-cepat. Hilang pula bahan saya masukkan duit tadi. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin tahu apa yang dibuat orang dan dia akan mencatat itu semua sampai masanya nanti di akhirat. Apa kata Allah? Iqra, baca, bukan baca Quran. Di akhirat kita tak lagi disuruh baca Quran. Iqra, baca. Apa yang ku baca ya Allah? Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat penghitung semua amalmu. Nanti di akhirat mau baca Quran tak usah lagi. Ya Allah, aku baca Quran. Dulu di dunia kau kemana? Dulu suruh kau baca Quran, kau baca koran. Suruh baca Quran, asik baca update status.
Satu hari baca Quran berapa jam? Satu hari baca update status internet berapa jam? Jangan dijawab. Renungkan saja. Kita lanjutkan bisa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi ja'im. Di akhirat itu tempat tak ada tiga, cuma dua. Innal abrara lafi na'im, orang baik-baik masuk surga. Innal fujjara lafi ja'im, orang jahat masuk neraka. Saya sebetulnya jahat, tapi kadang-kadang baik. Tak bisa, harus hijrah taubat nasuha. Mudah-mudahan setelah pengajian subuh ini yang agak-agak jahat menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah dalam kebaikan, mengajak orang buat baik. Itu baru penting, itu baru hebat. Hebat kaya tak penting karena harta akan tinggal. Hebat punya kuasa tak penting karena kekuasaan akan diambil orang. Belum lagi kau mati, penggantimu sudah siap. Apa kata wakilmu? Mudah-mudahan cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im, orang baik dalam surga. Wa innal fujjara lafi ja'im, orang jahat masuk neraka ja'im. Yaslaunaha yaumaddin, nanti mereka akan masuk setelah hari kiamat. Kalau ada yang nantang-nantang, aku jahat, aku pakai sabu-sabu, aku minum khamar, aku berzina, aku buat dosa, kenapa tak masuk neraka? Mana neraka itu? Mana? Tenang bro, tak lama lagi kau tengok neraka itu. Sekarang kau mau buat dosa, buatlah. Tapi sampai masanya kau akan tua, kau akan lisut, kau akan berkerut, kau akan sakit, kau akan mati. Yang sombong mati, yang baik mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang buruk mati. Yang dokter mati, yang pasien mati. Berapa banyak pasien yang diponis mati, justru dokternya lebih dulu mati. Yang dokternya sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari kiamat itu? Yaslaunaha yaumaddin. Mereka semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu hari kiamat itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tak ada satu orang pun yang bisa mengurus dirinya. Jangan sekarang kita ini enak saja diurus. Anak-anak diurus bapaknya, bapak-bapak diurus ibu, ibu-ibu diurus bapak. Masuk jalan raya kena semprit pak polisi, langsung nelpon. Wah, tolong bang, tolong pak, tolong. Di akhirat siapa yang mau ditelepon? Ada orang mati bawa HP. Dibawa pun belum tentu ada signal. Oleh sebab itu bawalah la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu semua perkara dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Inti dari kajian yang kita bahas ini adalah bahwa kita tak ada apa-apanya, bahwa kita akan mati di telan bumi, bahwa kita akan bangkit hidup sekali lagi, akan mempertanggungjawabkan setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, setiap tetes darah, setiap kedipan mata, setiap hayunan tangan, setiap langkah kaki, setiap bisikan telinga, setiap intisan dalam pikiran. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat itu nanti dibacakan imam sekali lagi saat kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, sholat idul adha, sholat idul fitri, pas imam membaca wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah iman. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u
fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat. Meleleh air mata makmum di belakang mengenang ayat tentang kiamat, tentang mati, tentang tak ada amal dibawa bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertambah iman ketika ayat dibacakan imam. Amin ya rabbal alamin. Itulah surah yang kita kaji pada subuh ini. Kenapa surat Al-Infitar itu yang Ustaz kaji? Itu yang dibaca tuan imam tadi. Kok gitu terjadi kolusi antara imam dan Ustaz subuh ini? Kolusi dalam kebaikan. Kami tak pernah bersepakat untuk memilih ayat itu, tapi Allah lah yang sudah mentakdirkan supaya subuh ini ayat itu yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan bersama kita di dunia ini, bersama pula kita nanti di akhirat, bersama dalam surga Jannatul Firdaus, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa boleh berpuasa di 1 Muharram? Tak boleh puasa Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 dan hari Jumat tunggal sendiri. Itu pun bagi yang puasa Daud boleh. Hari Kamis makan, hari Jumat puasa, hari Sabtu makan. Kebetulan pas hari Jumat, boleh. Yang tak boleh itu dikhususkannya puasa hari Jumat, karena hari Jumat hari raya, tak boleh. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari Jumat. Itu aja yang tak boleh puasa. Adapun bulan Muharram, 1 Muharram dia puasa, maka kapan 1 Muharram itu menjadi tanggal sejarah Islam? Bukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun ke-17 kesepakatan. Nah, itulah dia. Oh, masuk kuil. Sepupu perempuan saya anak yatim, tapi dia ikut kerja di Malaysia dengan emaknya. Setiba pulang dia tak pernah mengabari keluarga yang ada di sini. Kemudian saya terkejut mendengar dia murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Sempat saya ajak dia untuk balik lagi masuk Islam, tapi dia tak mau. Pertanyaan saya, apakah nanti saya dan keluarga saya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Anak yatim yang pertama bertanggung jawab terhadap dia adalah walinya. Wali anak yatim siapa? Keluarga ayahnya. Atuknya yang pertama, wali mujbir. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik, paman, abang ayah, adik ayah, uak. Itu dituntut. Yang tak dituntut itu uak-uak. Itu semua dituntut di hadapan Allah. Kenapa kau biarkan keponakanmu yang kau walikan merantau ke Malaysia mencari sesuap makan? Karena di kampung halaman tak dapat makan. Yang dicari sesuap makan, yang didapatkan setumpuk neraka jahanam. Tak ada pertolongan untuk orang yang murtad dari agama ini. Hilang amal ibadah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama Islam selain pegangan, falan yuqbala minhu, di akhirat dia tak dapat diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Bagaimana caranya? Usahakan tetap diajak, dirayu, dibawa dia balik. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, masuk Islam dia balik insyaallah. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai ditinggalkan. Apa hukumnya kalau kakak ipar selalu mencampuri urusan rumah tangga adiknya yang berumah tangga? Panggil dia baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Orang Islam itu dalam urusan perkaranya selalu bermusyawarah. Panggil dia. Bapak, ibu, wali, ini yang berkompeten, duduk bersama. Mari kita duduk bersama. Apa nama acaranya? Coffee break. Apa nama acaranya? Coffee morning. Apa nama acaranya? Family gathering. Apa nama acaranya? Buat acara kita pagi ini judulnya adalah mau dibawa kemana hubungan ini.
Jangan dibicarakan di Facebook, di komen orang. Jangan dibuat video pendek, vlog, dimasukkan ke Instagram, hanya menimbulkan fitnah, diselesaikan internet, selesai. Oleh sebab itu maka yang orang tukang-tukang fitnah itu tanya, kau kenapa fitnah-fitnah? Apa maksudnya? Apa masalah? Korslet urat petak kepalamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Jangan sampai hidup yang singkat ini penyesalannya panjang karena masuk neraka jahanam khalidina fiha abada. Ada kata pepatah, kalau tegang urat perut maka kendur urat mata. Kalau sudah datang santapan jasmani maka habislah santapan rohani. Hidupnya harus seimbang, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di masjid-masjid lain, masjid besar, Islamic Center, megah, mewah, santapan jasmani saja. Tapi masjid Pulau Beraya kecil memang, tapi kuihnya besar-besar. Hebat. Cuma salahnya tak sampai pula ke ustaz. Canda aja, jangan serius sekali. Intinya apa? Bersyukuri nikmat Allah. Kalau kita bersyukur ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum. Ini yang pagi ini datang ini semuanya mensyukuri nikmat. Nikmat sehat disyukurinya, bertambah sehat. Nikmat istiqomah disyukurinya, ditambah Allah. Istiqomah iman dan Islam. Nikmat HP disyukurinya, dipakainya untuk merekam yang baik-baik, bertambah HP satu lagi. Nikmat anak disyukurinya, bertambah anak. Nikmat istri disyukurinya. Saya mancing-mancing bapaknya aja, Bu. Nampak kan keinginan mereka? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaji kita subuh ini penuh berkah dari pengajian berubah menjadi amal soleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.